Di jantung Jazirah Arab, terbentang sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan kekayaan alam, Arab Saudi. Dikenal luas sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah, Arab Saudi lebih dari sekadar tujuan ziarah. Ia adalah tanah yang kini tengah bertransformasi secara besar-besaran, dari negeri konservatif ke pusat inovasi dan modernisasi Timur Tengah. Sejarah Arab Saudi tidak hanya dimulai dari berdirinya kerajaan pada 1932 oleh Abdul Aziz Ibn Saud. Wilayah ini telah menjadi jalur perdagangan penting sejak ribuan tahun lalu, tempat berkembangnya suku-suku Badui dan peradaban kuno. Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual dunia Islam, juga menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah agama dan politik dunia. Budaya Arab Saudi sangat kental dengan tradisi Islam dan nilai-nilai kesukuan. Musik, puisi nabati, tarian ardah, serta seni kaligrafi menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Namun, di balik kesakralan dan tradisi, gelombang perubahan mulai mengalir. Di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman MBS, Arab Saudi meluncurkan Visi 2030, sebuah cetak biru reformasi ekonomi dan sosial yang ambisius. Tujuannya, mengurangi ketergantungan pada minyak, mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, dan hiburan, serta membuka diri terhadap dunia. Kota futuristik NEOM sedang dibangun di wilayah barat laut, menjanjikan teknologi canggih dan gaya hidup berkelanjutan. Festival-festival musik, konser internasional, dan bioskop kini menjadi hal lumrah, sesuatu yang tak terbayangkan satu dekade lalu. Perubahan besar juga terjadi di bidang sosial. Perempuan kini diizinkan mengemudi, bepergian tanpa wali laki-laki, dan berpartisipasi lebih aktif di dunia kerja. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, suasana semakin kosmopolitan, meski tetap dalam bingkai norma Islam. Namun, perubahan ini tidak lepas dari kontroversi. Kritik terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri pemerintah kerap menjadi sorotan dunia internasional. Arab Saudi berjalan di garis tipis antara modernisasi dan mempertahankan identitas tradisionalnya. Arab Saudi hari ini bukanlah Arab Saudi 10 tahun lalu. Ia adalah negeri yang tengah menggali potensi terbaiknya, merangkul dunia luar tanpa sepenuhnya meninggalkan akar budayanya. Di tengah padang pasir yang dahulu sepi, kini tumbuh impian, pencapaian, dan harapan baru. Di balik megahnya gedung pencakar langit Riyadh, gemerlap konser internasional, dan janji-janji transformasi, ada sisi lain dari Arab Saudi yang masih menjadi sorotan dunia, isu hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan represi terhadap perbedaan pendapat. Meski reformasi sosial tampak mencolok di permukaan, ruang bagi kebebasan berpendapat di Arab Saudi tetap sangat terbatas. Kritik terhadap pemerintah, keluarga kerajaan, atau kebijakan negara bisa berujung pada hukuman berat, termasuk penjara panjang, pengasingan, bahkan eksekusi. Kasus-kasus aktivis yang ditahan karena menyuarakan hak perempuan, kebebasan beragama, atau reformasi hukum menunjukkan bagaimana negara ini masih beroperasi di bawah sistem yang keras. Banyak pembela HAM dan jurnalis independen yang hidup dalam ketakutan atau memilih diam demi keselamatan. Sistem peradilan Arab Saudi masih sangat bergantung pada interpretasi ketat hukum Islam Syariah. Hukuman seperti cambuk, amputasi, dan hukuman meninggal, kadang dilakukan di depan umum, masih diterapkan untuk sejumlah pelanggaran. Meski beberapa jenis hukuman fisik mulai dihapuskan, reformasi hukum berjalan lambat dan tidak selalu konsisten. Isu ini kerap memicu reaksi internasional, terutama ketika hukuman dijatuhkan tanpa proses hukum yang transparan atau pada tuduhan yang kabur. Pemerintah Arab Saudi secara aktif memantau aktivitas warganya di media sosial dan dunia maya. Banyak orang ditangkap karena unggahan yang dianggap menghina agama, merusak stabilitas negara, atau mendiskreditkan penguasa. Dalam masyarakat yang semakin digital, ini menciptakan iklim ketakutan dan membungkam kritik sejak dini. Walau Visi 2030 ingin mendiversifikasi ekonomi, kenyataannya Arab Saudi masih sangat bergantung pada minyak. Ketika harga minyak jatuh, banyak proyek besar terganggu atau tertunda. Ketimpangan antara warga lokal dan jutaan pekerja migran juga menjadi masalah serius. Banyak dari mereka bekerja dalam kondisi keras, dengan sedikit perlindungan hukum dan upah rendah. Transformasi yang cepat seringkali menimbulkan benturan nilai. Sebagian masyarakat, khususnya generasi tua dan kelompok konservatif, mengkhawatirkan hilangnya identitas Islam dan nilai tradisional.
Pemerintah berjalan di tali tipis, mencoba menenangkan suara konservatif sambil tetap menarik investor dan wisatawan asing. Arab Saudi hari ini adalah negeri yang sedang berada di persimpangan, antara masa lalu yang syarat tradisi dan masa depan yang penuh ambisi. Transformasi yang sedang berlangsung bisa menjadi inspirasi atau malah membentuk tantangan baru yang lebih kompleks. Dunia mengamati dengan penuh minat, akankah negeri ini benar-benar menjadi wajah baru Timur Tengah, atau justru terjebak dalam bayang-bayangnya sendiri. Di permukaan, Arab Saudi tampak sebagai salah satu negara dengan regulasi moral dan agama paling ketat di dunia. Hukum syariah yang diterapkan secara menyeluruh melarang hubungan di luar nikah, percintun bebas, dan segala bentuk aktivitas unclup-unclup yang tidak berada dalam bingkai pernikahan resmi. Namun seperti di banyak tempat lain, realitas sosial tidak selalu sejalan dengan hukum yang tertulis. Hubungan unclup-unclup bebas di Arab Saudi adalah hal yang sangat tabu dan ilegal. Jika ketahuan, konsekuensinya bisa sangat berat, mulai dari penjara, cambuk, deportasi bagi warga asing, hingga hukuman meninggal dalam kasus tertentu. Namun, keberadaan hukum keras itu tidak sepenuhnya menghapus praktik yang sebenarnya tetap terjadi, meski dalam senyap dan penuh risiko. Fenomena ini terjadi terutama di kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah, atau Dammam, di mana gaya hidup lebih terbuka dan masyarakat kelas menengah ke atas mulai terpapar budaya luar. Hotel-hotel internasional, pesta eksklusif tertutup, hingga aplikasi kencan yang digunakan secara sembunyi-sembunyi menjadi pintu-pintu rahasia menuju pergaulan bebas. Realitas ini melahirkan apa yang sering disebut sebagai dunia bawah tanah sosial Arab Saudi, di mana pergaulan, pesta, minuman keras, dan hubungan unclup bebas terjadi secara diam-diam, hanya diakses oleh mereka yang memiliki koneksi, keberanian, dan kemampuan menyembunyikan jejak. Di sisi lain, banyak perempuan dan laki-laki muda yang merasa tertekan oleh norma sosial yang kaku. Sebagian dari mereka mencari ruang kebebasan secara digital, melalui aplikasi kencan, platform media sosial, hingga forum-forum tertutup. Namun, ruang ini pun penuh risiko karena pengawasan digital oleh aparat sangat ketat. Tidak sedikit yang tertangkap karena chat pribadi, foto, atau video yang bocor. Isu unclup-unclup bebas juga tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan gender dan eksploitasi unclup-unclup. Beberapa kasus menunjukkan adanya perempuan, baik warga lokal maupun pekerja migran, yang menjadi korban eksploitasi dalam lingkup tertutup. Karena stigma dan ancaman hukum, banyak dari mereka tidak berani melapor. Di sisi lain, keberadaan pekerja servis jajanan apem, meskipun ilegal, tetap ditemukan secara terselubung. Mereka beroperasi dalam kondisi yang sangat berbahaya, tanpa perlindungan hukum, dan seringkali menjadi target operasi aparat. Generasi muda Arab Saudi tumbuh di era globalisasi dan media sosial. Banyak dari mereka yang memiliki pandangan lebih terbuka terhadap cinta, unclup-unclup, dan kebebasan individu. Namun, mereka hidup di dalam sistem yang belum siap menerima perubahan nilai tersebut secara legal dan struktural. Pemerintah, meski telah melonggarkan beberapa aspek sosial, masih mempertahankan garis tegas soal moralitas unclup-unclup. Hingga kini, pernikahan tetap menjadi satu-satunya jalan yang sah untuk menjalani hubungan romantis dan unclup-unclup secara terbuka. Arab Saudi adalah cerminan dari kontradiksi modern, sebuah negara yang ingin maju dan membuka diri, namun tetap ingin menjaga identitas dan norma lama. Dalam ruang-ruang gelap yang tak terlihat publik, pergaulan bebas menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak diakui, sebuah bentuk pelarian sekaligus perlawanan diam terhadap sistem yang ketat. Pertanyaannya bukan hanya apakah perubahan akan datang, tapi bagaimana negara ini akan menyeimbangkan antara moral kolektif dan kebebasan pribadi di era yang terus berubah. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.